Nggih, nggih, nggih. Itu kan ini tadi karena disebut mata BI dulu, jadi saya agak bingung gitu. Nggih, betul mungkin saya salah ucap juga. Tadi itu memang betul mata disukun. Jadi gini, dia aslinya mat tabi'i. Cuma karena di pemberhentian dia disebut mat arid disukun kalau di pemberhentian. Atau diberhentikan menjadi mat arid disukun. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Ra'd. Sebentar saya buka tafsirnya dulu nih. Surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd artinya guru. Guru itu apa guru itu? Petir. Gluduk. Oh, gluduk itu gluduk itu. Guru, enggak guru. Memang badai itu. Apa gluduk? Gluduknya itu ya. Saya ingatnya Brono Soekarno Putra. Kalau kilat itu al-barqu. Al-barqi itu kilat. Kalau ar-ra'at itu guru. Oh iya. Iya. Makkiyah. Surah ini turun sebelum Nabi hijrah ya. 43 ayat kecuali ayat 31 dan 43 Madaniyah. Jadi nggak semuanya turun sebelum hijrah, beberapa turun setelah Nabi hijrah yaitu di ayat 31 dan 43. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim Ra. Yang gak ada yang tahu ini artinya kecuali Allah. Pernah ada orang nanya, kalau nggak tahu artinya buat apa diturunkan? Ada yang nanya gitu. Terus jawabnya Ibu maunya gimana jawabannya? Kalau saya tahu Saya mau cerita dulu. Kan Al-Quran ini yang disasar tidak hanya orang kayak kita yang nggak tahu apa-apa ini. Yang disasar itu termasuk para sastrawan. Jadi dulu itu setiap karya sastra terbaik suku Quraisy dan yang suku-suku yang lain ada di sekitar Mekah itu, karya-karya sastra terbaiknya itu ditempel di Ka'bah. Ada sekitar 6 karya terbaik saat itu di Ka'bah ditempel. Itu puisi terbaik tempel di Ka'bah. Suatu saat ada kabar turun surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Atau sejenis surah-surah inilah yang awailu suwar itu. Begitu Alif Lam Mim ditulis, ditempel di Ka'bah. Pemilik 7 atau 6 puisi itu mencopot karya sastranya. Kenapa? Karena merasa kalah indah dengan nilai syair Alif Lam Mim. Jadi mereka mengakui Alif Lam Mim itu nilai sastranya sangat tinggi. Yang mengakui itu para sastrawan Arab saat itu. Nah, mungkin kita yang nggak ngerti sastra, apa sih Alif Lam Mim? Tapi bagi orang yang ngerti sastra, itu ternyata itu tinggi nilai sastranya. Itu diantara makna mukjizat apa? Melemahkan argumentasi lawan kan. Nah, para sastrawan itu mengakui bahwa Al-Quran itu nilai sastranya sangat tinggi. Walaupun Al-Quran bukan buku sastra. Al-Quran itu nilai sastranya sangat bukti bahwa Al-Quran itu nilai sastranya dan nilai seninya sangat tinggi, mudah dihafal. Ngapalin undang-undang sama ngapalin Al-Quran lebih mudah ngapalin Quran. Al-Quran itu mudah dihafal asal mau tadi. Ya itu asal mau. Ya betul asal mau. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, Al-Quran itu nilai sastranya sangat tinggi. Nah, di pada Alif Lam Mim Ra ini nilai sastranya sangat tinggi. Kita yang nggak ngerti sastra memang apa toh? Tapi bagi orang ngerti sastra, luar biasa. Mungkin jenengan pernah baca ya, saya pernah baca itu judul puisi itu ini, Batu Jatuh. Judul puisinya itu Batu Jatuh. Isi puisinya cuma gini, pluk, gitu doang.
Iya. Artinya lain. Iya, oh itu bagi orang yang nggak ngerti sastra, bu siapa? Tapi begitu dibacakan oleh seorang pujangga, batu jatuh. Bener Pak, bener. Beneran. Ya enggak. Ya kan jatuh di sungai. Jatuh di air. Oh, semua diem gitu. Begitu ternyata plum gitu, jatuhnya di air. Ternyata bacanya penuh penghayatan. iya, penuh penghayatan. Tilka ayatul kitab. Tapi ada juga yang menafsirkan begini. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Itu Allah mau ngasih tahu begini. Al-Qur'an ini kitab yang diturunkan dengan menggunakan bahasa kalian yang ada alifnya, ada lamnya, ada mimnya, ada ra-nya. Ada yang begitu. Ada yang menjelaskan alifnya itu Allah, lamnya itu Jibril, mimnya itu Muhammad, ra-nya itu Al-Qur'an misalnya. Macam-macam. Tidak Al-Qur'an ini dari Allah via Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menafsirkan macam-macam lah. Tapi yang pasti tidak ada yang tahu artinya yang sesungguhnya kecuali siapa? Allah. Dan yang pasti lagi ini nilai sastranya sangat tinggi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika beliau hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu beliau itu kan ketemu sama seseorang yang mengatakan, "Kamu kemana?" "Saya akan sudahi Muhammad," kata dia begitu. Kata orang itu, "Ngapain kamu ngurusin Muhammad? Adikmu Fatimah masuk Islam." "Loh, kok kecolongan aku? Gak perlu aku, gak tahu saya." Akhirnya didatangi adiknya kan. Terlihat adiknya sedang menyembunyikan sesuatu, ditanya, "Apa yang kamu sembunyikan itu?" "Ya, ini Al-Qur'an." "Coba lihat, dibaca." Begitu dibaca surah Toha itu, kata Sayyidina Umar, "Ini nggak mungkin bikinan orang ini. Dari mana kamu dapat ini?" "Dari Muhammad." Langsung ngadepkan Nabi Muhammad bersyahadat. Kenapa? Orang yang ngerti Al-Qur'an itu bukan bahasanya orang biasa. Al-Qur'an itu bagi orang yang mengerti. Makanya Al-Qur'an itu dinamis. Interaksi kita dengan Al-Qur'an itu bisa terus berkembang tanpa henti hingga hari kiamat. Makanya kitab tafsir itu oleh para mufassir itu bertulis berjilid-jilid itu nggak selesai-selesai. Sampai sekarang kalau mau tulis terus nggak selesai-selesai. Jadi memang Al-Quran itu interaksinya dinamis, interaksinya itu. Jenengan yang mau mentadaburi isi Al-Quran, baca surah yang sama, nggak usah pindah surah dulu, surah yang sama itu aja. Paling pendek deh Al-Kausar misalnya gitu ya, atau Wal Asri. Anda baca terjemahannya, Anda baca tafsirnya, Anda tadaburi, dapat satu pelajaran misalnya gitu ya. Nanti baca lagi, nanti dapat 2, 3, 4. Nah, saya pribadi itu pada ayat yang sama, nanti waktu saya baca lagi itu ada lagi tambahan ilmu. Nanti dibaca lagi, oh ada lagi. Tapi kalau kita tadaburi, kalau nggak ditadaburi ya sami mawon ya sama saja ya. Nah, ya itu namanya Quran itu interaksinya itu dinamis. Ya. Tapi bagi yang mau tadabur, kalau nggak tadabur ya sama aja. Tadabur itu Ya. Cuman belum kita udah lama nggak ya? Kita udah lama ya. Kode-kode. Oh iya. Kalau nanti di rumahnya Bu Reni yang di sana, yang ada duriannya itu cukup nggak kita datang sana cukup? Oh cukup. Allahu Akbar. Tilka ayatul kitabi walladhi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Ini adalah ayat-ayat Alkitab Al-Quran maksudnya. Dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Allah maksudnya. Itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah itu pertama, kalau ada yang ragu pada isi Al-Quran, Allah tantang itu di surah Al-Baqarah ayat 23-24 itu. Kata Allah itu, suruh bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih.
wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya, kata Allah, kalau memang kalian ragu pada isi Al-Qur'an bahwa ini asli dari Allah, ragu, kata Allah, ya sudah, silakan, kata Allah. Bikin satu surat yang sangat, enggak usah 10 ayat. Satu surat saja. Enggak usah 10 surat, satu surat aja. Yang sama dengan Al-Qur'an. Ini tantangan terbuka. Kata para ulama, yang berani ngomong gitu cuma 2 orang. Kalau enggak orang yang sangat yakin, atau yang kedua orang gila. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbukti tidak gila. Beliau memang sangat yakin dengan isi Al-Quran itu, makanya Al-Quran ngasih tantangan terbuka itu. Ya, kalau ada yang ragu, silakan bikin aja satu surat yang sama dengan Al-Quran. Dan sejarah mencatat, sudah banyak yang mencoba jabanin tantangan itu, tapi apa kata Allah? Tidak bisa. Dan tidak akan pernah bisa. Kalau udah tahu nggak bisa, maka mbok ya takut. Kalau sudah tahu nggak bisa, mbok ya takut. Jangan ngeyel gitu. Iya. Nah, ya, pada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi singkat kata, singkat cerita, ya begitulah tantangan Al-Quran untuk membuktikan bahwa Al-Quran memang asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dulu. Bukti yang lain bahwa Nabi itu, Al-Quran betul-betul dari Allah, bukan dari Nabi, ya, adalah Nabi akhir zaman itu ditakdir oleh Allah ummi. Ummi itu nggak bisa baca tulis. Bukan karena bodoh, karena takdir Allah. Dan di masa itu, di tradisi Arab saat itu, kalau ada orang nggak bisa baca tulis, tapi hafalannya kuat, itu dianggap keren. Justru kalau ada orang yang bisa baca tulis, itu dianggap nggak keren. Kenapa? Berarti dianggap ingatannya lemah. Tapi orang yang nggak bisa baca tulis, tapi ingatannya kuat, itu dipuji pas saat itu. Makanya orang nggak ada yang menghina Nabi hanya gara-gara nggak bisa baca tulis. Kenapa? Karena Nabi ingatannya kuat. Nah, di masa itu tradisinya adalah kalau ada orang nggak bisa baca tulis tapi ingatannya kuat, itu dianggap top. Justru orang yang pandai nulis itu, baca tulis, itu dianggap nggak keren saat itu. Kenapa? Karena dianggap ingatannya lemah. Gitu. Dianggap ingatannya itu nggak kuat. Dan Nabi ingatannya sangat kuat. Jadi bukan karena bodoh, tapi karena takdir Allah. Nah, Nabi nggak bisa baca tulis saja, masih ada yang nuduh itu bikinan Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kalau beliau bisa baca tulis? Tuh. Jadi Nabi itu bukan karena bodoh tidak bisa baca, tapi karena takdir Allah. Dan di masa itu tradisi masyarakatnya adalah kalau ada orang nggak bisa baca tulis itu dianggap keren karena hafalannya kuat pada masa itu. Makanya yang menulis Al-Quran itu Zaid bin Sabit. Iya, termasuk Usman bin Affan juga ikut meninikan Al-Quran kan. Beliau yang menstempel Sahabat-sahabat, maksudnya sahabat-sahabat Nabi, bukan Nabi sendiri malah. Bukan, iya betul. Ada Nabi punya sekitar 50 sekretaris. Apa karena itu Nabi karena nggak bisa baca tulis itu? Iya. Di antaranya itu. Dan mereka diperintah untuk mendokumentasikan wahyu yang turun. Tapi nggak belajar, Pak. Apa? Nabi nggak belajar. Wahyu itu apa? Seharusnya. Wahyu itu apa wahyu? Wahyu itu pembelajaran yang berjenjang tuh. Jadi, Nabi kan bisa gitu kan, nggak bisa juga nulisnya. oh itu udah takdir Allah. Ya. Jadi Nabi nggak bisa baca, sudah takdir. Jadi memang karena kalau Nabi bisa baca tulis, nanti di Injil nggak cocok dong kan? Di Injil Nabi akhir zaman ummi, di Taurat Nabi akhir zaman ummi. Kalau Nabi bisa baca tulis, makanya saya termasuk yang tidak sependapat dengan beberapa kawan-kawan ustadz yang memaksakan Nabi itu bisa baca tulis. Enggak. Saya tetap punya keyakinan bahwa Nabi itu nggak bisa baca tulis karena itu tertulis di Taurat, tertulis di Injil. Tapi ada juga Iya. yang berpendapat seperti itu, Ustaz. Kenapa? Ada Ustaz. Ada dan dipaksakan itu. Karena dalam anggapan dia seolah-olah kalau Nabi itu nggak bisa baca tulis itu bodoh. Padahal di masa Nabi sendiri tidak ada satupun orang kafir itu mencemooh Nabi hanya gara-gara nggak bisa baca. Kenapa? Karena tradisi masyarakat saat itu kalau dia bisa baca tulis itu dianggap nggak keren gitu loh. Kenapa? Karena hafalannya lemah gitu. Iya di tradisi saat itu. Nah sementara kalau ada orang nggak bisa baca tulis, hafalannya kuat, itu justru keren itu. Iya pintar. Tradisinya begitu. Dan saya ulang tadi, kalau Nabi bisa baca tulis, nanti nggak cocok dengan informasi yang ada di Taurat dan Injil.
Justru orang Yahudi, orang Nasrani itu percaya Nabi Muhammad SAW itu Nabi asli itu gara-gara diantara nggak bisa baca tulis. Karena Nabi yang akhir zaman itu Nabi yang ummi. Nabi yang ummi. Dan gini lagi, kalau orang ini hikmahnya lagi. Nanti Bu ya. Kalau orang bisa baca tulis, sedikit banyak orang kan dipengaruhi oleh bacaannya. Ya, bisa jadi orang menuduh paling Quran tuh ide-ide Muhammad dari baca buku ini itu gitu. Mereka nggak punya alasan menuduh itu. Kenapa? Karena Nabi nggak bisa baca. Itu seperti itu. Jadi tidak ada alasan mereka untuk menuduh. Nah, saya ulang ya. Nabi begitu saja masih ada yang nuduh Quran itu bikinan Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kalau dia bisa beneran gitu? Itu seperti itu. Enggak, yang malaikat bilang ikro bacalah itu Pak. Iya. Otomatis secara tidak langsung sebelumnya nggak bisa baca jadi baca, tapi Jadi langsung bisa langsung baca. bisa baca Enggak. Cuman menghafal aja. Kan Nabi jawab, ma'an Nabi Qori. Iqra, bacalah wahai Nabi. Ma'an Nabi Qori, saya nggak bisa baca kata Nabi. Oh. Iqra, baca wahai Muhammad. Ma'an Nabi Qori, saya nggak bisa baca kata Nabi. Iqra ya Muhammad. Ma'an Nabi Qori kata Nabi, saya nggak bisa baca kata Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai 5 ayat itu turun. Oh, ternyata baca itu nggak mesti baca buku ternyata. Bisa baca ayat-ayat kauniyah. Kan ayat itu tidak hanya qauliyah, tapi juga ada ayat-ayat kauniyah. Aisyah Alexa 3 itu siapa? 33. Tapi terus langsung disampaikan semua gitu Pak. Terus dihafal sama yang lain ya Pak. Kenapa? Langsung dihafal sama umat yang lain gitu maksudnya disampaikan. Pertama Nabi dulu yang terima dong. Nabi hafal dan Nabi nggak akan, kata Nabi, aku tidak pernah lupa kecuali dibuat lupa oleh Allah. Dan Nabi setelah mendapatkan wahyu, Nabi menyampaikan kepada sahabatnya. Jadi seperti itu. Iya. Terutama sekretarisnya itu. Ada 50 orang lebih sekretarisnya Nabi. Ketuanya? Di pelepah-pelepah. Ya betul, di pelepah kurma, di kulit-kulit binatang, di batu, di ya macam-macam. Allah Akbar. Bun. Terus kemudian satu lagi deh, bahwa Al-Quran itu adalah murni dari Allah ini. Ibu-ibu pernah nggak buka catatan sewaktu SMP, sewaktu masih SMA dan sekarang? Enggak. Nggak pernah ya? Udah hilang kali Pak. Oke. Atau status Facebook deh. Status Facebook atau status di IG sekian tahun yang lalu sama sekarang. Maaf, ya, terutama ketika kita jenjangnya masih SMA, SMP, SMA, kuliah dan seterusnya lah. Kalau saya sih ngerasa ya, kalau saya kan kadang nemu tulisan saya yang dulu-dulu itu beda. Masih cupu ya. Iya, dengan kalau sekarang. Iya, betul. Oh ternyata. Nah, artinya gini, kalau Al-Quran itu turun kepada Nabi dalam rentang waktu berapa tahun? 23 tahun. Harusnya Al-Quran itu, kalau memang bikinan Nabi Muhammad SAW, generasi Quran pertama, sama ketika Nabi di Madinah, mestinya beda dong kualitasnya. Tapi Al-Quran itu dari pertama turun sampai Nabi menghadap kepada Allah, itu kualitasnya sama, tidak ada beda. Sama-sama berkualitas top semuanya, tidak ada beda. Artinya apa? Berarti itu memang asli dari Allah. Kalau bikinan Nabi Muhammad SAW pasti tulisan generasi pertama dengan kedua beda. Nah, ya gayanya beda. Iya, tapi enggak. Al-Quran itu dari pertama sampai akhir gayanya sama dan tetap berkualitas top gitu. Itu diantaranya. Terus masih banyak lagi lah kalau mau kita buktikan. Tapi yang pasti itu dari tantangan terbuka itu. Kalau ada yang tidak percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah, silakan bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Kalau nggak percaya, ya dan saya bilang banyak yang coba jabanin, kata Allah nggak bisa dan tidak akan pernah bisa, kata Allah. Terus kemudian Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'al 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan bulan.
masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kalian meyakini pertemuan kalian dengan Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita suruh merenung ini. Kita suruh merenung bagaimana langit bisa tegak tanpa tiang dan tidak runtuh misalnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau secara fisika di atas kita ada 7 lapis atmosfer itu. Nah, itu kan dengan izin Allah sebagai pelindung dari aneka mara bahaya benda-benda luar angkasa, termasuk sinar ultraviolet matahari misalnya. Kalau langit secara gaib tentu hanya Allah yang tahu, dan hanya orang-orang yang diberitahu oleh Allah yang tahu. Sehingga kemudian yang pasti, ini yang pasti ya, kita nggak keruntuhan langit itu harus alhamdulillah. Gitu aja. Sekarang gini ya, pengertian kalau kita pakai pendekatan ilmu fisika modern, tata surya kita ini kan hanya satu dari sekian banyak tata surya yang ada di luar tata surya kita. Betul ya? Ya. Kalau menurut teori mungkin nggak itu berbenturan sebenarnya. Mungkin, sangat mungkin. Tapi Allah atur sedemikian rupa sehingga tidak berbenturan. Ya, itu kan itu namanya wa min ayat. Makanya banyak para astronom itu yang dengan izin Allah akhirnya masuk Islam itu, karena beberapa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu mereka temukan, seperti misalnya seperti mawar merah yang ledakan berbentuk mawar merah yang ada di langit itu. Terus belum lagi istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran ya, macam-macam lah pokoknya, saya nggak paham dari itu. Ya itu berkaitan dengan langit itu. Allah yang menundukkan langit, matahari dan bulan, sehingga tidak pernah bulan dan matahari itu terbit atau tenggelam secara terlambat, itu tidak pernah. Pernah dengar pengumuman, mohon maaf hari ini matahari terlambat terbitnya. Itu pesawat gitu. Kullu yajri li ajalim musamma, semuanya berjalan sesuai dengan sesuai dengan ajalnya atau ketetapannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ini bisa membedakan, supaya kita ini bisa membaca ayat-ayat Allah, dan supaya kita ini sadar bahwa nanti kita ujungnya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebenarnya Allah menunjukkan kejadian di alam semesta itu sebenarnya ya, Allah itu mau bilang kepada kita itu, oh ya diakui gitu loh bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in. Jadi ujungnya kalau kita belajar ilmu alam itu kesimpulannya adalah lita'lamu annallaha ala kulli syai'in. Agar kalian tuh tahu bahwa sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Cuman memang begini, kalau kita bicara ilmu alam itu biasanya erat kaitannya dengan sains. Nah, orang yang kemaruk dengan sains itu kecenderungannya memang menjadi ateis. Karena mereka beranggapan bahwa alam semesta ini terjadi secara alamiah. Jadi terjadi secara apa? Alamiah. Jadi alam membentuk dirinya sendiri. Itu menurut keyakinan orang-orang sains. Cuman kita itu membantahnya sederhana aja. Oke, misalnya alam membentuk dirinya sendiri. Pertanyaannya, sebelum alam ini ada, yang membentuk siapa? Nah, mereka nggak bisa jawab kan? Jawabannya mereka mengatakan mereka ada dari ketiadaan. Yang ateis. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada membentuk sesuatu yang ada? Tidak masuk akal kan? Yang masuk akal adalah bahwa yang ada menciptakan yang diadakan. Yang ada itu siapa yang sebenarnya ada itu? Allah, dalam keyakinan Allah. Ya, memang baru mengadakan yang diadakan, kayak kita alam semesta ini kan diadakan, mawujud. Makanya sejatinya yang wujud siapa? Allah. Selain Allah tidak wujud, tidak ada, tapi diadakan. Kalau orang-orang sains tadi itu, atau orang-orang yang kemaruk dengan sains, maksud saya yang sampai menjadi ateis, mereka beranggapan bahwa alam ini ada dari ketiadaan. Kan mereka meyakini alam yang membentuk dirinya sendiri. Pertanyaannya, sebelum alam ini ada, terus yang bentuk itu siapa?
Ya ketiadaan loh. Bagaimana mungkin ketiadaan mengadakan yang ada? Kan sangat tidak masuk akal. Wong sesuatu yang nggak ada kok mengadakan yang ada, kan tidak mungkin. Yang ada adalah yang maha ada menciptakan yang ada. Ya karena siapa itu? Ya Allah. Allah sebagai zat yang maha ada, yang ada sebelum kata ada itu ada, dan akan selalu ada walaupun kata ada itu sudah tidak ada. Kan seperti itu. Ada terus Allah maha kalau bahasa ilmu akidahnya wujud itu. Allah itu zat yang sejatinya ada, itu hanya Allah. Selain Allah itu nggak ada. Tapi kita ada, Ustaz, diadakan. Namanya maujud bahasa Arabnya itu. Diadakan. Jadi kita ini bukan ada, tapi diadakan. Kita ini tidak mampu, dimampukan. Kita ini tidak hebat, dihebatkan. Kita ini, saya kalau lihat ada orang hebat itu atau apa? Karena kita ngaji ya, dia sedang dipilih oleh Allah untuk dihebatkan. Karena kalau Allah mau jatuhkan, jatuh, bisa jatuh betul. Dan itu mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit. Nah, jadi orang sangat bermanfaat. Itu karena diizinkan oleh Allah bermanfaat. Kayak Pak Purnomo. Begitu izin manfaat Allah cabut, langsung tidak bermanfaat. Itu. Pak Purnomo yang polisi itu loh Pak. Iya kan? Itu saya salut sampai ngomong sama suami saya, ini dia orang yang dipilih Allah banget. Iya. Polisi yang nolong-nolong ODGJ Pak. Oh, yang itu ya betul. Pak Iya, Purnomo iya. yang di Jawa Timur. Iya. Itu luar Itu biasa. kalau bukan orang pilihan Allah Iya. mah nggak mampu. Iya, ODGJ ditampung gitu. Iya, betul. Diguntingin kuku, nggak ada geli-gelinya sama sekali. Betul. Iya, masya Allah itu. Masya Allah. Macam-macam lah orangnya. Allahu Akbar. Lanjut. Kalau bukan orang pilihan Jadi semua itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau ada orang membantah kita dengan logika mereka, mencoba mematahkan iman kita, terus dianggap orang beriman itu sebagai orang yang bodoh. Karena saya baca di beberapa media sosial itu, orang-orang yang sok sains tadi itu menganggap kaum beragama itu sebagai kaum yang bodoh. Tolong catat baik-baik ya. Orang beriman dianggap sebagai orang bodoh itu bukan hanya sekarang orang ngomong sampai gitu. sekarang Mas. Dari dulu sudah ada. Jadi orang yang beriman yang nurut sama Allah sama Rasulnya tanpa ada penolakan dianggap bodoh itu dari dulu sudah. Ingin tahu buktinya dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu loh. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas wa qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana manusia itu beriman, apa jawabannya? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Kata Allah, ketahuilah mereka itu yang bodoh. Cuman dia nggak tahu kalau dia itu bodoh. Jadi orang beriman disebut orang bodoh itu dari dulu sudah itu. Bukan hal yang baru. Nah sekarang sejarah mencatat. Prestasi orang beriman, terutama yang Islam deh ya, itu ada apa enggak? Banyak. Kalau nggak percaya, baca masa kejayaan Islam di Daulah Bani Abbasiyah. Prestasi ilmu kedokterannya, prestasi dalam ilmu astronominya, prestasinya dalam, dan itu apa? Napaktilah sejarahnya itu apa namanya? Bekas-bekas kejayaannya itu masih bisa terlacak sampai sekarang. Pergi ke Andalusia, jejak-jejak kejayaan Andalusia dengan kekhalifahan Islamnya di sana masih terlacak. Baghdad juga masih terlacak. Terus di Bukhara Uzbekistan itu Imam Bukhari itu juga masih terlacak. Dan beberapa sejarah mencatat bahwa beberapa temuan-temuan tentang hal yang sangat membantu di hari ini itu kan muslimin yang menemukan. Pertanyaannya adalah mereka kaum beragama apa tidak? Orang hebat-hebat loh itu mereka itu. Ternyata dengan keberagamaannya itu tidak membuat mereka mundur, tidak membuat mereka itu terbelakang. Dan saya nggak bisa bayangkan, andai kan nggak ada agama langit ya, baik itu yang dulu sebelum Islam datang Yahudi, Nasrani, termasuk sekarang kita kaum muslimin itu, barangkali kita itu masih manusia makan manusia barangkali. Iya, betul. Barangkali kita nggak telanjang, barangkali kita masih telanjang barangkali kalau nggak ada agama. Ada agama aja masih banyak yang. Makanya itu John Lennon yang nulis lagu, yang menyanyi lagu andaikan tidak ada agama, kata dia, tentu nggak akan ada perang. Dia salah itu. Perang itu nggak ada kaitan dengan agama, itu kepentingan, itu ambisi politik. Iya. Justru kalau nggak ada agama, mungkin John Lennon juga nggak akan bisa nyanyi itu. Justru karena ada agama dia bisa seperti itu. Maksudnya ya versi keyakinannya dia gitu, maksud saya gitu.
Ya akhirnya dia bla bla bla. Ada agama aja itu Iya. Pertalite di Dan- jalan pertama. Apa di rut Pertamina? Ya, dan kadang orang begini. Kadang orang itu kecewa dengan orang kecewa dengan pelaku agamanya, dengan orang beragamanya, terus yang salahkan agamanya. Yang salah orang Islamnya, yang salahkan Islamnya. Padahal orang Islam dan Islamnya itu beda. Itu seperti itu. Dan itu terjadi pada semua agama, jangan cuma Islam yang dituduh, itu terjadi pada semua agama. Maka kalau dikatakan di Roma yang korupsi siapa? Ya agama sebelah kan gitu. Ya, kalau Anda tanyakan yang di daerah mana itu, Thailand misalnya, yang korupsi siapa? Ya agama sebelah kan gitu. Sama Tapi aja. maksudnya udah ada agama aja tetap Ya, iya. masih orang nggak Iya. ada takutnya gitu Iya. loh. Gimana kalau nggak ada agama? Kalau kita belajar dari sejarah yang mengajarkan kita untuk berpakaian dengan pantas itu Iya, agama. Kalau kita bicara tradisi, Anda tahu tradisi orang-orang pedalaman Iya, bagaimana. Kalau kita hanya bicara tradisi lah, ya. Kalau kita bicara ajaran agama, ya, nggak usah jauh-jauh lah. Bali aja perempuannya sampai dengan tahun berapa Iya. masih bagaimana Tahun pakaiannya? 70-an masih Iya, tahu sendiri. sampai ini doang. Iya. Ya dan macam-macam. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Pak, kenapa surat ini Pak disuruh dibacain kalau untuk orang yang sakaratul maut Oh, iya. yang susah untuk Iya. Pengalaman pakar-pakar ruqyah yang saya kenal ya. Itu kalau ada orang yang sudah sakitnya parah, terus tidak bisa diharapkan sembuhnya, bukan memintakan dia mati sih sebenarnya, tapi kita serahkan kepada Allah yang terbaik untuknya, itu dibacakan surah Ar-Ra'd itu. Kalau Ibu tanya kenapa, saya tidak tahu saya. Kenapa tidak tahu. Tapi yang pasti itu banyak dibaca dan beberapa memang ada hasilnya gitu. Ya, tapi mengenai kenapanya saya nggak tahu saya. tapi kalau di zaman Nabi mah nggak ada. Kalau yang saya tahu ini dari pakar-pakar ruqyah. Kalau kita pakai dalil secara umum, Al-Quran keseluruhannya adalah ruqyah. Iya. Ya, surah manapun kan gitu. Iya. Cuman kalau yang saya tahu beberapa pengalaman orang-orang yang pakar-pakar ruqyah itu baca Ar-Ra'd itu yang saya tahu. Semuanya. Enggak, yang saya kenal pakar-pakar ruqyah saya. Iya, satu surat. Saya pernah cerita nggak sini yang saya diundang oleh jamaah saya untuk mendoakan mertuanya yang tidak kunjung meninggal itu? Bukan kita doakan meninggal, enggak, cuman ya tidak kunjung meninggal karena Bu, Cerita, kasihan. ya usianya udah 90-an. Di selesai atau ada yang sembuh Pak? Ya ini saya cerita dulu. Sebentar. Itu usianya udah 90 tahun. Anak-anaknya dari luar negeri udah pada datang semua karena nggak mau ketinggalan momen kalau memang orang tua akan meninggal. Saya melihat sendiri sudah terlentang gak berdaya, ditalkin oleh anak perempuannya atau oleh mantu perempuannya. Terus kita agak jauh ya, karena supaya tidak mengganggu talkinnya. Itu kita ruqyah kan supaya kemudian kalau ada setan-setan yang mengganggu supaya tidak bisa mengganggu kan. Di antaranya kita bacakan surah Ar-Ra'd itu. Kita baca surah-surah yang bisa kita baca lah. Di antara Ar-Ra'd itu. Kita tunggu lama baru nggak meninggal. Akhirnya kata jamaah saya, Pak Ustadz, karena tidak meninggal Ustadz boleh pulang deh katanya. Akhirnya saya Maunya biar meninggal langsung meninggal gitu. enggak, maksudnya Biar dimudahkan. kita nggak berat meninggal, nggak, cuman sudah ada indikasi mau meninggal, udah parah banget tuh udah. Akhirnya saya pulang kan. Begitu saya pulang, selang berapa waktu saya ditelepon, ditelepon. Alhamdulillah Ustaz nggak jadi meninggal, sembuh. Ya sudah makan durian lagi. Wah, alhamdulillah. Betul. Udah makan durian. Saya nggak ya, baca ngomong durian langsung lihat durian. Saya jangan lihat. Iya. Bercanda. Nah, singkat cerita, alhamdulillah sampai bertahan beberapa bulan. Iya. Saya lupa apa setahun lebih, apa berapa bulan saya lupa. Iya, tapi kan lumayan bertahan. Saya umur 90 Bu, umur 90. Saya lupa apa berapa bulan, apa berapa tahun saya lupa. Yang jelas pandemi itu, pas jadinya pandemi itu meninggal. Ya, sebelum itu masih. Jadi meninggalnya pas pandemi itu, pas parah-parahnya pandemi itu meninggalnya. Iya. Itu. Jadi ada yang begitu, Bu. Ada juga yang kalau pengalaman kiai saya itu dibacakan surah Ar-Ra'd, qadarallah, sembuh. Alhamdulillah sembuh, senang dah. Begitu pulang telepon kiai saya. Meninggalnya sore. Jadi dibacakan seketika sehat,
terus qadarullah itu meninggal. Nah, jadi itu abdi bacakan ar-ra'd itu mohon pada Allah apapun keputusan Allah ya semoga menjadi baik untuk dia. Jadi kalau hidup semoga baik, kalau wafat semoga yang husnul khotimah gitu. Tapi doa terbaik gitu ya Pak Ustaz. Ya penyerahan kepada Allah sih sebenarnya, lebih pada penyerahan kepada Allah. Jadi bukan dibacakan kayak Yasin gitu ya Pak Ustaz. Ya kalau Yasin malah ada hadisnya kan, Iqra'u maut, ada di Bulughul Maram itu, Iqra'u mautakum Yasin. Bacakanlah orang yang akan mati di antara kalian Yasin. Itu tujuan fungsinya ruqyah juga sama. Menghalau setan yang berdatangan untuk mensuul khotimahkan dia. Karena dalam hadis yang sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada orang mau meninggal itu, iblis mengerahkan pasukan dari bangsa jin untuk mengalihkan tauhidnya supaya dia mati dalam keadaan kafir. Naudzubillahi minasyaitonir. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya dokter nih Pak, dia udah lama cuma alat, pokoknya semua alat kehidupan tuh udah dibantuin semua gitu. Tapi dia bertahan bertahun-tahun gitu Pak, nggak didoain kali ya? Bagaimana? Tapi begitu dicabut bisanya langsung nggak ada. Iya, jadi karena dia dokter, jadi itu bertahun-tahun begitu. Bapaknya sampai sepuh banget. Itu Sampai gimana tuh Pak Ustaz? Sebaiknya. Bagus. Bantu keluarga. Biasanya Karena bu- keluarga dokter sih memang, jadi semuanya. Jadi kalau pengalaman saya pernah dipanggil di Rumah Sakit Hermina saat itu untuk menemani jamaah saya yang kayak gitu kondisinya. Kata dokternya itu sebaiknya dicabut. Tapi kan dokter nggak berani nyabut. Keluarga yang suruh nyabut kan? Nggak, biasanya persetujuan. Iya, menyarankan. Ya, menyarankan gitu. Terus dokter menyarankan dengan pertimbangan ilmiah, ada ilmunya lah gitu. Jadi daripada kasihan bapaknya atau apa bahasa dokter itu, tapi diterangkan penjelasan ilmiahnya ada. Saya mewakili keluarga saat itu mengatakan, mohon maaf Pak Dokter, keluarga mengatakan tidak mau dicabut, biarkan bertahan seperti ini. Ya, saya nggak tahu berapa lama bertahannya itu. Itu di rumah Pak, dirawat Di rumah sakit? Pak, bertahun-tahun Pak, di rumah karena dia Oh. dokter Pak, keluarga dokter gitu. Oh. Sampai puluhan tahun kali ya. Wallahu alam. Bisa jadi ya orang Wis. udah sepuh banget. Nah, sekarang tinjauan agamanya gini, kalau tinjauan agamanya. Kalau sudah atas penjelasan ahlinya, insya Allah kalaupun memilih untuk dicabut, itu tidak masuk dalam kategori membunuh. Karena dokter tahu ini sudah bukan lagi mengobati. Namanya mengobati itu pasti diharapkan ada perubahan yang lebih baik. Ini enggak, mempertahankan. Mempertahankan itu beda dengan mengobati. Andaikan itu masih punya fungsi mengobati, dipertahankan. Ini enggak, cuman mempertahankan. Ya dan itu kan istilahnya bisa jadi bertahannya kan lebih kepada karena mesin begitu cabut kan tidak lama selesai biasanya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya juga punya jamaah di Kemang Pratama. Pas saya takziah itu, saya baru tahu kalau ternyata beliau itu koma selama 3 tahun. Awal pandemi ceritanya mau operasi. Operasi apa gitu saya lupa itu. Awal pandemi itu. Nah, jadi belum ada apa yang lockdown baru mulai pandemi lah. Beliau itu mau operasi apa gitu. Rupanya sejak dioperasi itu biusnya itu nggak tahu apa karena bisa atau apa nggak sadar. Ya, akhirnya dibawa pulang. 3 tahun bertahan di rumah itu akhir pandemi itu meninggal. Kan pandemi kira-kira hampir kurang lebih 3 tahunan ya. Oh itu hampir 3 tahunan itu. Pokoknya awal pandemi sampai menjelang akhir pandemi. Sudah itu nggak jadi ya. Apa? Nggak bangun itu, nggak bangun. Iya, dan tuh ya 3 tahun itu. Memang pernah ada seorang ustadz tuh nanya ke dokter yang bagian bius itu, yang bius penuh ya, dok ada kemungkinan bisa bangun nggak? Ya kita nggak jamin sih, cuman kan ilmunya sudah diukur kan tentunya kan, dokter kan nggak ngawur juga kan. Tapi namanya manusia kan, ya begitulah. 3 tahun tidak bangun itu naudzubillah bisa tidak. Doa akasa itu gimana Pak? Itu doa ukasa itu, ukasa nama sahabat. Iya, nama sahabat. Yang dikit-dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Penanaman tauhid itu sebenarnya. Itu doanya sahabat Nabi namanya ukasa. Ada di Majmu' Syarif. Iya. Searching aja di Google. Doa ukasa ya udah baca ya. Nah itu katanya bagus untuk kesembuhan. Saya kurang tahu kalau manfaatnya. Cuman yang jelas itu tauhid itu. Menanamkan tauhid dalam hati itu. Mengulang-ulang la ilaha illallah.
nanti berstatement apa, la ilaha illallah, apa la ilaha illallah, ujungnya la ilaha illallah gitu. La ilaha illallah. Statement apa, la ilaha illallah. Misalnya tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan rezeki saya kecuali Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah, la ilaha illallah. Pokoknya gitu aja pokoknya itu. Iya, itu doa Ukasha. Ukasha itu satu di antara sekian banyak sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sahabat Ukasha namanya. Itu dijamin oleh Nabi masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, secara umum sama dengan para sahabat yang lain. Cuman itu ada doa Ukasha itu tauhidnya itu mantap dia. Semua sahabat tauhidnya mantap sih. Maksudnya Ukasha itu zikir tauhidnya itu. Banyak la ilaha sama salawat Nabi. Bacaan surat Al-Fatihah. Ibu buka di Majmu' Syarif itu ada doa Ukasha, sahabat Ukasha. Ada yang membaca Akasha, ada yang membaca Ukasha. Itu sahabat Nabi. Pak, nanya dong Pak. Iya, Bu. Berkaitan dengan bayar fidyah Pak. Kenapa? Untuk orang yang sudah wafat, apakah harus dibayarkan pada ahli warisnya? Apakah untuk membayar fidyah siapa dulu ini, maaf? Fidyah yang sudah meninggal, orang tua. Ya, apakah harus dibayar oleh ahli warisnya? Anaknya gitu. Baik. Membayar fidyah itu termasuk hutang yang harus dibayar ya. Kalau masih ada harta warisnya, sebenarnya pakai harta waris itu dibayarnya sebenarnya. Kalau ada harta waris. Tapi kalau harta warisnya udah dibagi dan sudah tidak ada lagi, ya tentu anak-anaknya lah yang berkewajiban atau walinya yang berkewajiban untuk membayarkan fidyahnya itu. Terus satu hari satu mud beras. Satu hari berarti sekali makan misalnya kita biasa. Satu mud beras. Satu mud itu 1 liter beras. Satu hari. Satu hari 1 liter beras. Bukan 1 kilo ya Pak? Boleh kalau mau. 1 liter aja boleh, apalagi 1 liter. Kalau nggak Kilo. 1 liter aja boleh. Iya. apalagi Maksud saya itu maksud saya. 1 kilo lebih banyak daripada 1 Iya, kilo. iya, maksud saya itu maksud saya. Sekarang tuh ada tuh katanya 19.000 dia Pak. Saya lihat di Twitter. Saya kurang tahu deh kalau itu. Nggak bisa diganti tahu duit Pak ya? utang-utangnya Pak. Bisa Kenapa? Kalau kita nggak tahu utang-utangnya dia berapa, utang buat orang yang meninggal berapa. Gimana? Contoh gini, kayak kemarin itu ada ketua MUI Medan Satria itu istrinya kan meninggal. Kata beliau, saya yakin istri saya nggak punya hutang puasa. Orangnya rajin puasa. Puasa sunnah aja rajin, apalagi puasa wajib. Nggak pas meninggal kemarin, beliau yakin istrinya nggak punya hutang puasa. Nah, tapi kalau ibu ragu, misalnya, aduh ini yang meninggal, misalnya siapa, suami atau ayah misalnya, aduh ini bapak ini model orang kayaknya ada punya utang nih model kayaknya misalnya gitu ya, ya udah dibayar aja fidyahnya, gitu, dibayar aja, dikira-kira aja, dikira-kira aja. Dikira-kira aja. Kayak ibu saya kan Allahyarham itu meninggal 17 Ramadan, beliau sempat puasa itu. Punya hutang 11 hari. Untungnya ketahuan, punya hutang 11 hari. Kita kan nggak tahu Pak yang tahun-tahun kemarin. Yang lalu biar berlalu, kita doakan ampunan aja pada Allah. Ya susun makabar. Kita susun kabar. Lu mau ngapain? Kita jalan. Sambil nyanyi dia ngomongnya. Oke, monggo. Kalau sudah meninggal boleh nggak dikorbankan? Oh, nggih. Kurban. Memotong hewan korban gitu Pak. Pertanyaannya ada wasiat om boten? Enggak. Kalau nggak ada wasiat, catatan penting nih, nggih. Kurban itu sebenarnya untuk yang masih hidup. Nggih. Kalau yang sudah meninggal, kalau nggak ada wasiat, maka tidak ada kesunahan untuk berkurban atas nama beliau. Nah, saran kula ngeten, misalnya jenengan cinta banget sama bapak, Allahyarham nggih. Nah, pengen berbakti sama suami kan? Di samping mendoakan, kalau mau sedekah, mending sedekah atas nama beliau yang pahalanya terus mengalir. Ya, masjid, musola, mushaf Al-Quran, beasiswa sekolah, perbaikan jalan, pengadaan sumur bersih, modal usaha, terserah lah. Itu kan pahalanya terus mengalir insya Allah. Jadi saran kula ngoten mawon. Dia kan meninggal bulan Oktober. Nggih. Maksud saya sekali aja ini. Itu boleh nggak? Intinya kalau nggak ada wasiat, Enggak.
nggih, pun cukup. Saran kula nggih, daripada kurban atas nama beliau, mending sedekah atas nama beliau. Nggih, saran kula ngoten, jadi uangnya mending buat sedekah atas nama beliau. Ngoten saran kula. Kecuali ada wasiat nggih. Wasiat itu contoh gini. Kok Bapak tak kurban? Udah ngomong gitu. Ternyata keburu meninggal, berarti beliau pengen kurban beliau ini. Ya, jadi kalau nggak ada pesan nopo-nopo, berarti sebaiknya kalau saran kula nggih, saran saya jangan kurban, tapi sedekah atas nama beliau yang pahalanya produktif, yang pahalanya terus mengalir. Ini saran kula nggih. Nggih, wallahu alam bisa. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Pak kan mau puasa nih, Pak. Dulu kan kita kalau mau buka puasa kan Allah malakasuntu wabika mati, terus berapa lagi kan ya Allah udah mau gitu loh Pak ya. Terus kenapa? Terus sekarang ini kita cuma baca Bismillah baru makan, terus baru baca Allah malakasuntu gitu Pak. Ya. Hah? Dan Sudah. Allah malakasumtu wa bika amantu dan beberapa redaksi yang serupa dengan itu. Itu kalaupun dibilang hadisnya lemah, sependek yang saya pelajari itu beberapa jalur periwayatannya itu banyak. Sehingga kemudian itu hadisnya bisa menjadi hasan li ghairihi. Sehingga itu masih bisa diamalkan, tidak ada masalah sebenarnya. Satu dulu ya. Yang kedua, doa itu kan gak harus ada dalilnya doa itu. Jadi kalau misalnya itu status sebagai doa, boleh nggak kita baca Allah malakasumtu wa bika amantu wa ala rizqi afdal sebagai bentuk statement kita kepada Allah bahwa saya puasa ini karena Allah. Yang penting jangan bilang dari Nabi, kalau bukan dari Nabi kita gitu aja, sebagai doa biasa aja. Dan kalaupun misalnya ibu nggak baca juga nggak ada masalah juga. Nah justru hadis tentang dhahabat dhama wa btalatil uruk wa sabatal ajr insyaallah yang bilang sahih itu, ternyata ada ulama yang mendhaifkan juga hadis itu, jangan salah. Yang dibilang orang sahih katanya ternyata, dan satu saya Utsaimin rahimahullah, itu ulamanya teman-teman salafi, itu apa kata beliau dalam masalah ini? Itu dhahabat dhama wa btalatil uruk wa sabatal ajr insyaallah itu hanya dibaca oleh Nabi saat Ramadannya panas ngenteng-ngenteng. nah itu bacanya Lalu buka. kalau iya pas buka itu begitu minum baru baca. Lah ibu-ibu hari di AC hari-hari di rumah tiba-tiba baca. Itu kata saya Utsaimin itu penjelasan tentang hadis itu. Jadi hadis dhahabat dhama yang diklaim sahih itu tidak semua ulama mensahihkan. Jadi bahkan ada yang mendhaifkan. Terus hadis yang dituduh dhaif tentang Allah malakasumtu itu dengan beberapa redaksi yang berbeda-beda ya, tapi mirip-mirip Allah malakasumtu itu memang betul ada mata hadis yang lemah, tapi jalur periwayatannya banyak sehingga bisa menjadi hasan di ghairi. Saya baca dua-duanya. Maksudnya minum dulu atau Saya kan ikrar kan sama Allah kan. Saya minum dulu lah kan, bismillah minum dulu. Terus Allah malakasumtu wa bika amantu. Saya minum dulu aja. Enggak minum dulu aja. Minum Allah malakasumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu sebagai bentuk statement saya bahwa saya ini puasa karena Allah. Terus begitu saya minum lagi, saya biasanya baca dhahabat dhama'u wa btalatil uruk wa sabatal ajr insyaallah. Karena saya merasa udah lega. Walaupun tadi kalau kita mau praktekkan hadis itu sebenarnya kata saya Utsaimin itu Nabi membaca itu hanya saat kalau Ramadannya panas ngenteng-ngenteng sebenarnya. Karena zaman dulu nggak ada Iya. AC. Kalau saya sering saya baca dua-duanya kalau saya. Kenapa? Udah saya pelajari dalilnya soalnya. Jadi gini Bu. Jadi gini saya beritahu gini ya. Apa yang ulama terdahulu sudah mengamalkannya itu bukan tanpa dasar sebenarnya. Nah orang-orang sekarang ini kan baru melek belajar, baru tahu yang ulama dulu udah tahu sebenarnya. Contoh misalnya, itu kemarin ada jamaah yang nanya ke saya, Ustaz teman saya sekarang nggak puasa Senin Kemis lagi. kenapa Bu? Tanya kan kenapa? Karena kata seorang ustadz, ada ustadz ngomong, itu hadis tentang puasa Senin Kemis hadisnya dhaif katanya. Iya, saya bilang gini sama beliau itu, dia baca hadis yang versi siapa dulu, saya bilang gitu. Ada hadis itu versi At-Tabarani sahih, versi At-Tirmidzi dhaif misalnya. Ada hadis itu hasan menurut siapa, dhaif menurut siapa misalnya. Jadi kita nggak usah kaget. Jadi kalau dia ngikut yang dhaif, ya mungkin dia nggak akan mengamalkan itu. Tapi kan hadisnya nggak cuma satu, jalur periwayatannya banyak, jalur periwayatannya. Ada jalur yang sahih juga, saya bilang gitu. Nah, sama dengan ibu kalau habis sholat baca itu sih nggak? Apa janji Nabi tentang hal itu?
tidak akan mati dia, tidak antara dia dengan surga kecuali kematian. Iya. Itu hadisnya kalau di fikih sunnah saya sabik, hadisnya kalau nggak hasan sahih. Ibu tahu nggak, ada itu ulama yang menganggap hadisnya palsu itu. Loh, ya kan kaget kan? Oh gitu kan. Nah, kadang mereka yang baru baca ya, baru belajar itu hadisnya palsu. Dia baru baca satu buku. Nah, sama dengan ada jamaah saya itu nggak mau qobliyah asar. Kan dia baru baca satu kitab, Bulughul Maram. Di Bulughul Maram itu tentang rahimallahu man shalla raka'atain qabla asri, semoga Allah merahmati orang yang salat 2 rakaat sebelum asar. Itu ada catatan kakinya, kata Ibnu Taimiyah hadisnya maudhu, palsu. Loh, baru baca satu kitab udah meninggalkan qobliyah asar. Padahal kalau kita baca di fikih sunnah saya sabik, hadis tentang qobliyah asar itu hasan hadis. Nah, terus kemudian kalau kita bicara hadis tentang antara adzan dan iqamah ada salat 2 rakaat, hadisnya sahih malah. Paham kan? Bahwa dia tidak muakkadah iya, tapi jangan ditinggalkan gitu. Enggak muakkadah. Rawatib tapi enggak bukan muakkadah. Sunnah rawatib itu kan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Tapi sama dengan yang terakhir ya, misalnya sholat surah Al-Kahfi itu. Sama ini baca di hari Jumat ya. Itu kan ada belakangan orang yang mengatakan hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, baca surah Al-Kahfi di malam Jumat itu loh. Yang sahih adalah baca 1 sampai 10, itu pun tidak terkait dengan malam Jumat, tapi bisa kapan saja. Entah kenapa, Bu? Oh, ada. Terus gimana kalau gitu? Kalau gitu gimana? Oh, ternyata hadis baca surah Al-Kahfi itu jalur periwayatannya banyak dia. Sehingga memang hadisnya dhaif, tapi jalur periwayatannya banyak sehingga menjadi hasan li ghairihi. Hadis yang dhaif itu nah, makanya harus banyak-banyak belajar. Nah, makanya kita ini Bu, kalau ada pendapat baru, Ibu tetap amalkan apa Ibu ketahui selama ini sambil tanyakan kepada ahlinya. Jadi jangan hanya karena mendengar pendapat baru kayaknya lebih keren deh. Terus Ibu tinggalkan yang lama, Ibu ambil yang baru. Saya sih enggak, Bu. Iya. Maksud saya tadi itu yang saya tanyakan itu biasanya kita waktu zaman kecil, kita itu sebelum minum, sebelum berbuka itu baca dulu gitu loh Pak Ustadz. Oh, enggak. Bukan Minum minum dulu. dulu. Minum Waktu dulu kecil tuh baru. kita tahunya begitu Pak Ustadz. Kalau saya sih baca bismillah dulu, terus saya minum, saya baca Allah malakasum tu abika amman tu ala rizika fartabi rahmatika ya hamdan. Terus sahabat. Tapi tertib itu yang saya tahu sih nggak ada ketentuan khusus ya. Kecuali yang sahabat mau itu mestinya minum dulu itu. Kalau belum minum berarti belum baca sahabat mau, belum hilang hausnya. Iya. Iya. Kalau Allah malakasum tu boleh lah itu sebelum minum. Tapi kelamaan bukan sunnahnya dipercepat buka itu. Kalau saya minum dulu. Iya, kalau saya minum dulu. Soalnya bismillahirrahmanirrahim minum dulu. Iya. Saya kira itu. Monggo yang lain. Kalau masih ada. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Insya Allah jelas. Ya udah, kalau nggak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.